Oke, kita mulai aja. Rekam. Ya, Coach Ishak sudah mulai. Oke, semangat pagi teman-teman. Hari ini saya sama Ojan dan Ishak. Dan mereka adalah coach. Ya, nih. Coach itu apa ya? Coach adalah orang yang memberikan bimbingan, penyuluhan, edukasi kepada orang-orang yang mau berubah gaya hidupnya. Nah, hari ini kita bicara tentang gaya hidup sehat dan khusus Ojan hari ini yang mau kita jual nih. Jual berapa Kita nih, Bang? expose. Dia dari Lampung 3 bulan lalu datang sini. Ini ponakan saya dari Lampung. Jadi lulus kuliah, terus wisuda dulu ya Sak ya. Ya, Terus langsung kita bilang, ayo Jan, tanpa pengalaman kerja. Belum pernah bekerja sebelumnya Jan ya? Belum. Nah jadi dia bilang, saya kurus, sakit-sakitan. Ya, Jan, sakit apa aja? Problemnya waktu itu apa Jan? Seringnya gejala asam lambung. GERD. GERD, jadi lambungnya bermasalah, terus kemudian pencernaan bermasalah, nah terus kemudian cungkring dia, kurus, badannya habis ya. Di awal kesini juga sempat sakit kan? Iya. Iya, karena dia makan mie instan mulu, sama kopi instan. Nah itu dua deh yang saya udah larang. Kalau kamu mau ke Bali, tinggal di rumah Om Faisal, kamu harus punya gaya hidup sehat dan minum nutrisi, betul ya? Nah, sebagian dari gajinya dia kita kasih ke nutrisi ini. Nah, gimana? Ojan 3 bulan yang lalu ya datang ke sini, terus kemudian ke Bali, terus kemudian yang rekomen itu Coach Ishak tuh. Ya, Ishak waktu itu ke Lampung, terus Ketemu bapaknya. ikut bapaknya. Jadi itu sepupu saya, papanya Alam sama papanya saya itu kakak adik. Nah ini anaknya Alam nih, kita angkut ke Bali. Jadi saya tanya sama Coach Ishak, Sak, Ojan gimana? Bapaknya nanya lulus kuliah mau cari kerjaan gitu. Menurut Ishak gimana waktu itu? Ini ngomong apa adanya aja, Sak. Ya, sempat ketemu Ojan di Lampung waktu Ya. itu kan gitu. Jadi masih kuliah waktu itu, masih susun apa? Skripsi. Persiapan ya, susun skripsi, persiapan untuk wisuda juga. Dan kita waktu itu kan sempat buka klub lah di Ya. sana ya, untuk di Lampung. Belajar-belajar ya. Belajar buka klub di Sama sana. Abi, sama Nia. Abi. Ya. Jadi dan waktu itu ketemu dengan Ojan di sana. Jadi Ya. bapaknya itu sangat optimis kalau Ojan ini punya skill, punya kemampuan, ya, artinya bisa menjalankan juga untuk usaha ini di sana. Nah, akhirnya karena memang kita melihat untuk perubahan yang terjadi dan kita harus ekspansi juga untuk ke Bali karena memang melihat peluang di Bali yang sangat luar biasa. Dan akhirnya bapaknya mengambil keputusan untuk Ojan cobalah belajar dengan kita di sini. Nah, saya melihat Ojan waktu di Lampung itu luar biasa. Dia punya passion juga untuk olahraga ya. Olahraga. Waktu itu sekarang juga ikut komunitas kalistenik ya, Bro ya. Ya, ikut kales di Lampung. Ya. Oke. Sering dan lumayan ya berkembang untuk tim di sana. Namun karena sakit ya. Awal puasa tahun lalu sakit ya waktu itu. Dan ya udah kita bilang nanti coba kita lihat lagi ya apa kira-kira gimana ya. Apa mau diajak ke Bali nanti atau seperti apa. Dan yang pasti ada kemauan dulu, keinginan. Dan kalau lihat kemarin memang keinginannya lumayan besar untuk itu. Oke. Jadi ceritanya Ojan puasa setahun yang lalu. Ya, puasa yang setahun yang lalu, bukan yang tahun ini, tahun yang lalu. Turun berat badannya waktu setahun yang lalu. Sakit. Turunnya cepat karena sakit. Puasa, gara-gara puasa pada waktu itu. Terus kamu sakit lambung dan seterusnya. Oke. Nah, pola makan yang nggak sehat juga sih. Pola makannya gimana? Pola makan asal-asalan. Asal. Apa tuh? Apa aja disingkatkan, mie instan, kopi instan, Oke. gitu lah. Makanan yang cepat saji bukan, cepat kenyang gitu. Oke. Nah sekarang sudah berubah. Ini udah 3 bulanan di Bali. Dan ini baru Lebaran pertama udah ngirim ini angpau THR ke orang tua di Lampung ya. Ya. Oke. Jadi memang 3 bulan ini Jan
Ojan masih banyak adaptasi, masih banyak belajar. Terus kemudian saya juga kan 2 bulan lebih nggak ke Bali. Jadi memang saya tanya sama Coach Isak, Ojan gimana? Ya udah pokoknya adaptasi dulu belajar. Tapi saya bilang suruh dia balikin masa ototnya kembali supaya dia punya nilai jual. Nah, hari ini 3 bulan kita jual dia. Bisa dijual di medsos. Udah bisa dijual. Ya, nah ini coba foto beforemu gimana, Jan? Nah, before ini. Nah, ini sebelumnya, nah coba dikasih lihat ke kamera nih Coach Isak. Nah, ini. Foto before-nya. Tuh. Ah, itu cungkring. Nah, Oh, itu dia. Jadi itu before-nya cungkring sekali itu. before-nya Ojan nih. Oke, sampai berapa itu berat badan waktu itu, Jan? Ini berat badan 45, 45 kilo. Tinggi berapa? tinggi 169. 169. Oke. Jadi sangat underweight, kekurangan berat badan. Underweight. Underweight. Dan pada waktu sakit itu masa ototmu habis semua dah sudah ya. Habis. Ya kerja waktu olahraga calisthenics segala macam sempat naik habis semua. Habis semua. Oke. No problem. Nah, itulah kita. Kita mau cari orang yang habis ya. Yang habis-habisan dari segi kesehatan, terus kemudian mungkin juga dari segi nggak punya duit ya. Ya. Nggak punya duit. Habis-habisan. Nah, kata orang bijak bilang, prospek yang tepat, yang bagus adalah orang baik dalam situasi kurang baik. Nah, itu yang mau diajarin. Yang hungry, yang lapar akan satu perubahan. Ya, kamu lapar nggak, Jan? Lapar. Lapar fisik, lapar mental, lapar duit juga ya. Ah, iya. Semua lapar. Nah, ini kita mau bikin komunitas. Ya, kita kan baru merintis komunitas di Bali nih, Coach Isak. Iya, Dad. Ya, Isak udah berapa bulan ya di sini ya? Ojan kan 3 bulan. 8. Udah 8 bulan. Waktu itu duluan Isak atau Coach Denny? Ada Coach Denny. Isak dulu dong. Isak dulu ya. Isak baru dulu. Denny. Baru kemudian kita panggil Denny. Ya, Isak yang jemput di Bifit ya. Iya. Dia cuma sih ada satu lagi tim kita itu Coach Denny dari Surabaya, cuma modal backpack. Dia member. Abis itu nggak punya duit apa-apa. Dia sempat tidur. Pokoknya tidur pada waktu itu masih di proyek ya. Bifitnya lagi renovasi kan, habis tutup. Renovasi. Tutup 3 bulan. Kita punya Bifit ya, community yang di Denpasar. Ya, pokoknya tidur di situ, tidur gelar kasur. Nggak ada kasur, sekarang ngekos, nggak punya duit. Dia tidur di karton katanya Isak ya. Ya, tapi sekarang udah jadi supervisor. Dalam 7 bulan dia. Oke, nah. Sekarang kita bahas tentang gimana caranya Ojan bisa naikin massa otot. Terus kemudian kita flexing dikit dong, Sak. Oh, itu nggak kelihatan tuh. Oh, oke. Flexingnya ya. Ya, jadi sekarang massa ototnya udah naik. Nanti perlu flexing buka kaos nggak ini? Ntar lah. Ya, takut pemirsanya kaget ya sama TikTok di ban lagi. Ya, jadi teman-teman semua, gimana programmu selama 3 bulan yang buat inspirasi kepada teman-teman juga, termasuk anak saya juga nih. Ya, si Ray juga, si Ojan bisa nih gitu ya. Nah, terus kemudian apa programmu, bagaimana pola makanmu, gaya hidupmu, pola tidurmu, segala macam. Itu gimana? Coba ceritain. Kalau dari segi pola hidup ya di Bali ini saya Ya. nerapin pola hidup yang sehat ya, Dad. Ya, Jadi contohnya rutin olahraga Hmm. seminggu itu bisa 6 hari 6 kali 6 kali seminggu. dalam seminggu. Jadi Pasti ada olahraganya. pasti Pasti ada olahraga. itu kalau lagi males-males kan pasti ada masanya orang males juga ya, Dad. Ya. Seminggu bisa 4 kali aja. 4 kali. Itu udah males tuh. Gimana yang nggak ada olahraga seminggu full 7 hari ya. Nah, terus dibarengin dengan nutrisi yang baik. Saya kan nama Dedi nggunain Herbalife Ya. dan itu cukup membantu untuk kesehatan tubuh lah, Oke. untuk energi segala macam. Mm-mm. Sama makan juga dikontrol, nggak asal-asalan. Mm-mm. Jadi menghindari makanan-makanan yang ultra processed food ya, Ya. yang instan-instan tuh dihindari. Hmm. Jadi udah asam lambung tuh jarang kambuh di sini. Nah, Nah, sudah dari 3 bulanan ini ya. 3 bulan ini. Di awal datang itu aja sekali kamu sempet ya. Nah, Karena makan cabai sebelum saya ke karena Jakarta. apa ya, ya kemarin karena kepepet juga. Kepepet. Kepepet jadi
harus makan mie instan apa ya? Ya, terus udah dibilang sama Mbak Putu, dibilang, jangan pakai sambal, tapi tetap nekat kan, lu bilang udah enakan gitu kan, tapi habisnya jobrak lagi dia, gubrak lagi dia. Nah, oke. Pagi kamu sarapan ini. Ya, pagi Ya, sarapan shake. jadi pagi sarapan shake aja. Oke. Karena di rumah Om Faisal pagi bisa dapat minum shake untuk tim saya, karyawan. Dan lagi ini ponakan ya kan, jadi kita harus punya testimoni. Jadi pagi minum itu. Pagi minum ini. Terus siang makan bebas. Makan bebas. Tapi Bebas sebebas apa kamu makan? Makan bebas, makan dengan porsi yang banyak, tapi makanannya sehat-sehat. Apa? Seperti Daging. Sayur-sayur. Oke. Telur tiap hari kamu saya liatin makan putih telur segala macam itu dari Mbok Sari ya? Iya, Ya. kemarin awal-awal kita disuplai putih telur sama Sari sama Sari. TNI. Oke. Nah, jadi Mbak Sari itu member kita di komunitas Bifit di Denpasar, itu dia dulu kerja di pai susu. Nah, pai susu tuh telur merahnya aja yang diambil, putihnya dijual gitu ya. Jadi dijual murah. Botol 1,5 liter itu cuma 10.000 ya. Ya. Kita dapat ya. 10.000. Disikat semua dia. Nah, itu Coach Isak juga ikut-ikutan jadi gimana tadi katanya, sempat mual sekarang. Pagi-pagi mual ya, Om. Oke. Aku sambil pantau ya. Ya, itu dilihat konten ini ya. Di TikTok Live kita lihat kalau ada yang mau bertanya, silakan bagaimana cara naikin massa otot. Ya, bagaimana naikin berat badan tapi bukan lemak yang naik tapi muscle. Nah, ini yang penting ya. Jadi apa? Amniwar gitu. Amniwar. Apa katanya? Itu Herbalife ya, Pak? Iya, Pak. Iya. Ya. Oh iya, udah pasti. Nutrisi mantap katanya. Nutrisi mantap. Ada Nana juga, orang yang rajin ibadah salat dan berdoa tetap sehat insya Allah. Amin. Dari spiritual juga bagus. Spiritual. Ya, karena positive thinking akhirnya. Ada Indra, Det. Indra mana nih? Indra new supervisor kita kah? Iya. Coach Indra. Iya. Gede Indra. Nah, ini bosnya S1 dulu ya. Ya, manajer di S1 15 tahun. Kemudian kerjaan sampingannya tukang pijet keliling ya. Terus kemudian dari membernya pijet itu ketemu Mbak Putu. Ya, Mbak Putu bilang sama saya, ini sejak istrinya Indra kan masih sampai sekarang masih di ASKO ya kan, sekarang udah berubah. Nah, jadi Indra sudah full menjalankan bisnis Herbalife dan pijet. Semua customernya habis pijet ditawarin ini ya, dikasih nutrisi. Ada tentara bahkan sakit-sakitan dikasih nutrisi, jadi bagus ya. Jadi nah sekarang Coach Indra sama Denny itu bersamaan kurang lebih 7 bulan jadi supervisor ya, jadi supervisor baru di qualified bulan lalu. Bulan ini baru qualified ya. Jadi teman-teman luar biasa, apapun latar belakang, yang penting mau berubah, hungry ya, teachable, mau diajar, mau punya rasa lapar, akan belajar berubah ya. Terus kemudian willing, ingin, punya keinginan ya. Ada orang yang punya duit tapi nggak ingin, nggak bisa ya toh. Ada orang yang katanya pengen berubah tapi ditolak sedikit memble. Itu artinya belum betul-betul lapar gitu ya, belum betul-betul keingin berubah. Nah, jadi Mbak Putu yang member langganan pijetnya nawarin Indra jadi supervisor sekarang. Denny yang sempat keluar dari pekerjaannya di Surabaya, cuman modal backpack di sini, bisa jadi supervisor gitu ya. Nah, ini Ojan juga kita akan proses. Tadi belum selesai Coach Isak. Iya, gimana deh? Jadi pagi shake, siang makan sehat, ya berprotein, ya. Terus kemudian malam atau sore, kamu kan setiap olahraga di Bifit itu kan kelasnya sore ya, Coach Isak ya. Sore ya. Ya kecuali Sabtu pagi. Sabtu jam 9 pagi. 9 pagi. Pada waktu direnovasi banyak di lapangan kita, di lapangan renang, di lapangan mana, di pantai, ya kita latihan. Dan ini Coach Ojan juga ngikut terus ya. Oke, nah terus sekarang kan sudah mulai ada mau grand opening nih Bifit untuk kan udah ada mesin-mesinnya, kita udah servis, renovasi total sudah terjadi. Luar biasa, ya. Nah nanti udah ada mesin-mesin untuk itu, kita akan grand opening
Ya kita lihat tunggu tanggal mainnya karena ada sedikit lagi dari segi manajemen, HRD, administrasi segala macam itu untuk bisa mendapatkan komunitas kita bisa pakai alat gym. Nah ini dia udah tiap hari kalau ke Bifit nge-gym dulu nggak berdua ya, Nah oke. Bengkel body. Bengkel teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan. Boleh bertanya. Nah, terus kamu setiap habis olahraga apa yang kamu minum? Habis olahraga minum ini dulu deh. Oh ini RS Pro ya. Ini rebuild your strength, jadi mengembalikan kekuatan kita. Karena ada BCAA-nya juga. Dari BCAA itu mineral yang bisa merecovery otot-otot. Jadi setiap olahraga otot kan pecah. Nah, terus langsung diisi dengan protein. Ya, proteinnya ini whey. Whey itu lebih baik daripada soy. Ini soya, kedelai. Nah, ini campuran dari pecahan dari protein yang lebih kecil lagi bisa untuk menambahkan massa otot. Ya, whey protein. Orang-orang gym biasanya orang-orang fitness itu udah biasa pakai ini. Jadi recovery. Jadi untuk rebuild, membangun kembali kekuatan kita yaitu dengan rebuild strength. Di Indonesia sebutnya RS Pro. Nah, jadi ini bagus sekali. Proteinnya juga udah 20 serving ya, 24 gram per serving proteinnya. Ada rasa coklat ya, di Indonesia baru masuk rasa coklat. Coklatnya dari biji coklat asli. Ya, bukan perasa coklat. Nah, itu beda. Sistem pajaknya juga beda. Jadi harganya lain. Terus ada rasa manis. Nah, manisnya ini dari stevia. Jadi low kalori, aman untuk penderita diabetes. Memang betul-betul stevia ini sudah dikenal pada masyarakat umum untuk rasa manis tapi tidak ada rasa bersalah. Gitu ya. Jadi memang lihat Ojan manis tapi kalau minum ini beda. Nggak ada tambah manis. Nggak ada bersalah. Jadi teman-teman ini sudah sertifikat halal. Terus kemudian hati-hati ya, banyak whey protein yang beredar di Indonesia belum punya sertifikat halal dan belum ada Depkesnya. Nah, ini udah semua jelas ya toh. Ini luar biasa. Kita memberikan sponsor atlet-atlet Indonesia angkat besi seperti Mas Eko, terus atlet triathlon Andi Wibowo, JJ Jauhari Johan, atlet triathlon ya toh. Inge ya, triathlon cewek luar biasa prestasinya, dan banyak sekali atlet tim taekwondo Indonesia kita udah sponsorin. Terus jadi Bapak Ibu teman-teman, rebuild strength ini bukan untuk angkat besi aja bro. Atlet triathlon, semua orang yang bekerja melakukan stretching ototnya atau bekerja ototnya dengan olahraga, itu kan semua ada otot pecah. Itu semua butuh recovery. Ya, supaya nggak pegelnya kelamaan kalau nggak ya kayak Mami Lisa kemarin disuruh kamu nyuruh ngeplank suruh tap shoulder segala macam, pegelnya sampai sekarang katanya, padahal udah 2 hari yang lalu karena memang udah lama nggak olahraga. Begitu olahraga ya pegel-pegelnya lama, tapi kalau minum rebuild strength lebih cepat recovery. Sama kedua ototnya itu lebih lama kendornya. Iya, di maintain, jadi ngepamnya lama gitu ya. Nah, inilah rebuild strength yang dikonsumsi oleh Ojan. Oke. Biasa. Gimana? Ada dari Jayapura hadir, kayak tinggal Giai 24. Ada juga Ita RS Pro, emang enak dan maknyus. Benar. Oke. Herbalife, ya, asik luar biasa. Ketut Jonto Bali, gas kakak. Aduh. Kak Jonto, sini dong mampir Nusa Dua. Jangan di Jakarta terus, ya toh? Tanggal 13 STS Malang, Det. Oh iya. Dari Kanafis nih. Oke. Jadi tanggal 11 saya baru beli tiket, tanggal 11 saya ke Surabaya dulu, 12-nya ke Malang karena malamnya itu ada gathering di tempat supervisor baru dari Bali juga ikut, terus Indra mau ikut sama Mbok Tu, Wawan ya dari sini, karena kita ada Pak
siapa dari Blitar? Dari Blitar. Ya, kita ajak semua kumpul di Malang ya, karena saya tanggal 13-nya STS Malang. Oke ya, jadi teman-teman yang di Malang itu segera merapat, atau Jawa Timur ya, di Surabaya, Sidoarjo, apalah sekitar Blitar segala macam di sekitar Malang, kita ketemu di STS Malang ya. Are-are Ngalam, see you ya. Udah terjual 1.000 tiket belum nih? Ngalam, are-are. Nah. Kayak Endri ngomong, Pak Gopir deh. Oh Gopir, Pak Gopir, sampai jumpa Pak Gopir, bawa tamu yang banyak ya. Pak Gopir bilang udah beli 10 tiket tuh. Wah, Pak Gopir bawa tim ke Malang ya, dari Blitar Malang kan cuman merem sampai. Ya Endri bergabung. Ya, Mbak Endri. Nah, itu Putu Endri. Itu Putu Endri saya kenal sebelumnya ya. 5 tahun yang lalu udah nggak pernah aktif di Herbalife, sudah mulai kembali berat badan, terus DM saya gitu ya. Dulunya pernah minum Herbalife ya. Banyak nih. Selama 26 tahun lebih saya di Herbalife, Sak. Banyak orang yang dulunya konsumsi, terus kemudian ngelihat saya postingan-postingan seperti yang di Jepang tuh. Dua, Yogi sama Doni. Nah, Doni nih ke Panjen Malang nih. Nah, dia masih jadi TKI di Jepang. Nah, itu ngeklik follow IG saya, terus kemudian seperti Mbak Putu juga IG saya DM, Dedi mau join boleh nggak? Terus saya tahu kamu udah pernah join. Ya udah 5 tahun nggak aktif, udah mulai kembali ke before lagi ya. Oke, jadi saya cek di komputer, saya izin ke Pak Kadek. Oke, siap, maju lagi, kita maju sama-sama gitu. Sekarang di World Team ya. Sudah posisi World Team member, ya. Ada pertanyaan nih, Ded, dari Kak Itin Giai 24. Jadi izin tanya, jika ada customer mau minum Herbalife tapi punya riwayat jantung, sarankan apa ya, Ded? Nah, ini saran saya konsultasi sama dokternya, karena Herbalife bukan dokter, kita bukan ahli nutrisi dan seterusnya, tapi memang ini pengalaman saya. Lebih baik konsultasi dengan dokternya dan bawa produknya, terus kasih lihat ingredientnya kepada dokternya. Jadi kita sebagai konsultan nggak boleh main dokter-dokteran. Ya, jadi usul saya, kita jangan klaim medis, kita nggak boleh klaim ada bisa menyembuhkan dan seterusnya. Nah, itu juga dilarang oleh corporate kita Herbalife. Ya, nggak boleh medical claim. Jadi usul saya, di Herbalife juga kan banyak member-member yang dokter. Nah, itulah coba Dokter Lia tuh S2-nya gizi. Ya, nutrisi, tanya Dokter Lia, ada Dokter Fepti Millionaire Team, ada Dokter Rizky Presiden Team, ada Dokter Ahli Syaraf ya, Dokter Rini baru jadi Get Team, Dika istrinya Dokter Fepti itu baru Millionaire Team. Banyak leader-leader kita yang dokter-dokter medis ya, sambil melakukan bisnis ini part-time untuk membantu program nutrisi kepada pasien-pasiennya ya. Oke, tapi jangan tanya Faisal. Faisal background-nya pengusaha bangkrut. Ishak latar belakangnya mie ayub. Ya, tukang jual mie. Tukang jual mie. Ini punya background nggak kamu? Atlet, Ded. Atlet. Atlet apa deh? Atlet renang. Nah, ini nih. Nadine pengen belajar renang. Ya, Pak Jonto. Om Jonto, bro. Om Jonto, pengen ngecilin perut pakai apa, Kakak? Ayo kita kasih kempes. Ayo. Ya kesini aja gitu. Sini. Sekarang OTW, yang benar. Ini katanya apa? OTW. OTW katanya. Oke. OTW, Kakak. Bro Jonto, tunggu di Nusa 2. Jam 2 kita ke Bifit. Di Denpasar ada jam 2 kita ada ini nge-gym bareng sama komunitas. Oke, siap. Kalau segera Nusa 2, kalau jam 2 nanti di Sudirman di Denpasar. Emang segede apa perutnya ya? Oh, itu drum band tahu? Drum band kalau orang main drum band? Ya. Kurang lebih. Jadi udah pas. Itu Bro Jonto. Ya? Iya, Bro Jonto gitu. Luar biasa. Pokoknya ada rahasianya untuk kecilinnya, Red. Ya, Bro Jonto. Mana katanya? Jonto. Di Bifit lah, Sudirman. Sudirman. Renon udah tutup. Yang di Renon, nah, Bro Jonto udah datang yang ke Renon ya, tapi udah tutup di lapangan Renon tuh udah berubah, udah jadi Fit Hub.
Iya, udah Ya, berlari. sekarang kita ke Bivit lagi aja yang di Sudirman karena itu gedung sendiri. Ada yang nungguin Dedi di BSD, Ded. Nah, siapa tuh? Zaitun Miadi. Oh, Buatun belum mudik, belum balik ya. Kan Zaitun. Buatun sudah ke Jawa Timur mudik. Oh, jadi Iya, nanti ada tim di sana harusnya. ini Ya? timnya Mas Evit Mbak Prima itu. Oh. Buatun mau mudik di BSD. Ayo, saya ke BSD lagi mungkin setelah dari Malang ya, karena ada SNP meeting, ada Mr. Kim Brumer dan Ibu Mariani, mentor saya dari Australia akan datang ya ke Jakarta. Terus ya kita ada halal bihalal dengan para presiden tim PT Herbalife Indonesia sama ini kalau sisak. Kita akan launching atau pengumuman resmi itu kita baru mendapatkan sertifikat halal atau syariah dari segi bisnisnya. Oh. Nah, kalau produknya halal sudah lama. Dari zaman MUI kita bawa profesor ahli ke pabrik Herbalife apa segala macam itu sudah lama. Seluruh produk Herbalife 100% halal. Ya. Nah, sekarang bisnis MLM. Ya, banyak orang yang nganggap bisnis MLM itu haram. Siapa yang di bawah menjadi penyumbang yang di atas leha-leha aja, tahu-tahu dapat itu haram. Tapi Herbalife membuktikan kayak saya nih. Saya 26 tahun, Ayah Rifai hampir 26 tahun lebih. Ayah Rifai udah 26 tahun, Mbak Marina Arfa juga udah 26 tahun lebih. Nah, saya merekrut Ayah Rifai. Ayah Rifai merekrut Mbak Marina Arfa. Beliau berdua, Marina, Ayah Rifai 30K, saya masih 20K levelnya. Jadi saya bisa kalah sama tim sendiri. Nah, itu salah satu indikator bahwa network marketing Herbalife itu bukan money game. Bukan siapa yang dibawa penyumbang di atas. Enggak. Tapi siapa yang memang bekerja keras bisa melampaui yang di atas. Ya, yang bekerja keras. Nah, jadi itu salah satu indikator sampai mendapatkan perusahaan untuk mendapatkan itu. Nah, kemarin memang dari tim syariah yang sekarang sudah berkantor di kantor Herbalife di Cibis 9 itu beliau ya beberapa koreksi dari website kita, nggak boleh dipajang orang-orang ya khusus yang cewek yang kelihatan itu. Jadi harus aurat. Nah, jadi kita udah koreksi, edit selesai semua, kita launching. Nanti saya diundang ke Jakarta untuk kita buka puasa halal bihalal bersama mengundang Komite Syariah Indonesia, majelis. Nah, itu kita launching betul-betul bahwa bisnis Herbalife sudah mendapatkan sertifikat halal atau bisnis syariah. Kan ada bank juga ada BCA syariah. Mandiri syariah. Herbalife loh, nggak banyak perusahaan network marketing yang mendapatkan izin syariah. Oh, mantap nggak? Luar biasa. Jadi ini bisnis yang sah, yang betul-betul siapa yang berjuang dan opportunity-nya semua equal, semua sama rata, sama rasa, dan latar belakang apapun bisa menjalankan bisnis ini. Nah, Ojan, atlet, mahasiswa, belum pernah punya pengalaman bekerja, juga bisa menjalankan bisnis ini. Apalagi ini setelah 3 bulan sudah punya hasil produk yang bagus, bisa tinggal jualan. Oke? Itu siapa lagi, Coach Isak? Ada yang nunggu Dedi di Jayapura. Ingin jadi Dedi pembicara di sana. Oke. Kaitin Giai 24. Iya, Kak. Jayapura tuh. Jayapura. Saya belum pernah loh ke Jayapura. Memang cita-cita. Salah satu dream list saya adalah pengen ke Raja Ampat. Saya pikir kalau memang nanti diundang ke sana gitu ya, kita bikin event besar ya. Kayak mau nyempatin ke Raja Ampat ya. Ya udah, doain aja supaya kita punya kesehatan sama-sama, timnya banyak di sana. Terus ya udah, saya diundang di sana, nanti saya siapkan waktu. Ya, Papua ya. Jadi ditunggu aja nanti ya. Ya, ada tim level kedua saya di mana? Timika di bawah Koko Hendra. Timika ya. Ya, dia bukan Nutrition Club, Pak. Siapa namanya? Nah, ada beberapa. Jadi nanti ditunggu aja Kakak ya. Ya. Oke, nah Dad, ini kalau ngomong-ngomong soal kita kan tadi bicarakan tentang Ojan. Ojan nih udah mulai hasil result produknya dari badan udah mulai kelihatan gitu ya. Tinggal ya mungkin bisa digali lebih dalam lagi passionnya Ojan gitu ya.
setelah ini next apa gitu ya. Iya tuh. Apa cita-citamu? Karena banyak orang yang pengen sukses tapi ditanya mau bergabung di Herbalife nggak mau. Pengen sukses seperti Deddy Faisal katanya. Itu karena dia yang DM saya. Gimana caranya bisa bergabung di Herbalife? Saya kasih tahu investasinya 600 ribuan. Oh ya. Nah, terus wah nggak punya duit. Ya, kebanyakan pengen sukses tapi nggak siap bayar harganya. Nah, Ojan gimana? Kalau Ojan gimana? Sharing-sharing nih kepada netizen. Ya sama sih jawabannya. Pengen sukses, ngelihat Dedi kan udah enak gitu, lihatnya udah sering jalan ke luar negeri gitu kan, event Herbalife yang diundang-undang. Pengen join dan mungkin harus berani berkorban juga gitu. Investasi. Itu investasi. Ya, ada yang namanya biaya, ada yang namanya investasi. Ya, kalau beli sepeda motor, beli handphone itu biaya. Tapi handphone juga bisa jadi modal kerja. Nah, itu baru investasi karena untuk posting. Nah, kalau kamu handphone cuman untuk nonton Instagram, main game segala macam itu biaya. Sepeda motor juga jadi biaya kalau dipakai cuma jalan-jalan, nongki sana nongki sini. Tapi kalau sepeda motor dipakai untuk ukur timbang, belusukan, kayak Ishak ngajarin Ojan door to door dia, ya betul ya. Berani loh, nggak keringetan kemarin. Awal-awal keringetan. Kalau ketemu customer yang mukanya serem ya. Kalau Ishak udah nggak keringetan karena Coach Ishak ini sudah ngikut saya dari anak-anak saya masih kecil, ya. Tahun berapa Ishak ketemu kita di Bintaro pertama kali itu? 99 ya, 2009 ya, 98 saya bergabung di Herbalife. Coach Ishak nih melalui komunitas pemuda ya di gereja, terus kemudian ketemu Jimmy minta pekerjaan. 99. Nah, terus jadi jalanin ini segala macam. Oh, Ishak tahu zaman perjuangan saya di Herbalife. Masih servis AC, ya Ishak ya? Ya, masih cleaning service, ya mobil bak, rumah kontrak, sepeda motor. Beli sepeda motor pertama Jialing karena cuman itu yang kita punya. Sampai beli motor kedua berikutnya Mio. Nah, itu udah tahu. Sampai Ishak naik motor Mio, bawa produknya kecemplung di got itu, ya. Kita perjuangan Ishak sama saya, artinya perjuangan saya Ishak tahu, ya. Terus kemudian pulang sekolah pendeta, balik lagi, pulang lagi, gini gitu. Dan ini baru balik lagi, ya. Baru berapa bulan nih Ishak? Udah setahun Ishak ya. Dari kembali ke Jakarta? Setahunan ya. Karena pandemi pulang nih. Waktu pandemi pulang jadi wartawan di Tribun Manado. Karena Ishak asli Manado, di Tumpaan. Ya, Amurang. Tahu Amurang di mana? Enggak tahu. Ya sudah. Dekat metro. Metro bakso Pak Saleh, sate Pak Saleh itu. Oke. Ya, jadi itu Ojan ditanya bahwa ya udah pokoknya begitu ada rezeki Jan, kumpulin duit Jan, ya kamu bisa sambil menjalankan bisnisnya part time ya, sambil flexing ya, karena kita punya program baru Coach Ishak. Kemarin di Los Angeles ya, owners itu namanya Flex 45. Jadi semua posenya begini. Oh, kamu kalau pose begitu ototnya udah keluar di mana-mana nih sekarang. Ya, itu Flex 45. Artinya nanti akan launching 15 April, baru resmi launching seluruh dunia, tapi di myherbalife.com sudah ada. Klik itu daftar. Kita mau berpartisipasi merubah nasib kita dalam 45 hari. Apa aja? Ada 7 tugasnya, Sak. Pertama, baca buku personal development. Karena banyak orang sukses tapi sikapnya kurang baik. Ya, ternyata ada orang yang gampang menyerah. Ternyata ada orang yang pengennya jalan pintas. Ya, nah ternyata itu semua harus mendengarkan video Jim Rohn dan Mark Hughes ya, supaya apa? Mentalnya, mindsetnya itu positif dan jangka panjang. Ya, bukan cuma sukses jangka pendek, tapi harus jangka panjang. Makanya nomor 1 tugasnya adalah personal development training. Ya, kita dengar video, audio, baca buku.
ya ada buku 2 yang dianjurkan kemarin waktu di Amerika, itu adalah Atomic Habit, jadi kebiasaan-kebiasaan yang atom, yang tingkatnya sangat kecil-kecil, karena merubah kebiasaan besar itu dimulai dari kebiasaan kecil-kecil setiap hari. Ya, jadi itu buku itu luar biasa, saya mulai baca lagi, karena orang selama pandemi orang terbiasa fokus itu cuma bisa maksimal 1 menit. Karena kebiasaan swipe itu. Ya, sosial media yang dipelototin kan video singkat 1 menit. Nah, tapi akhirnya orang berubah, cuma bisa fokus 1 menit ternyata. Nah, di Swedia itu orang guru sekolah udah mulai bilang pemerintahnya nganjurkan kembali ke baca buku manual lagi. Nah, jadi supaya kalau buku bisa fokus lagi. Nah, saya juga mulai belajar baca buku lagi. 1 chapter, satu bab 1 hari dulu dah, biasain ya 10-15 menit dulu gitu ya, sampai akhirnya mulai bisa baca buku lagi. Nah, itu nomor 1. Yang kedua, kita harus olahraga ya, olahraga nih mau nggak mau ya. Bisnis Herbalife sudah ke sport nutrition sekarang, bukan cuman lose weight. Zaman dulu saya 26 tahun yang lalu cuman ada ini ya, untuk turun berat badan. Cewek-cewek banyak tuh ya, member kita ya, banyak muslim gitu mau langsing ya. Tapi sekarang anak-anak muda Gen Z milenial, daripada halu-halu, banyakan disebut di judge sebagai generasi semangka, sandwich, gampang melo-melo, gampang menyerah. Ikut aja komunitas sehat kita di Bali, ada Bifit Community, di Surabaya juga ada ya. Ini Coach Fernando ini udah siap-siap packing mau pindah ke Surabaya deh, sama si Baby K ini. Nah, jadi udah siap, kita mau keluar dari zona nyaman. Nah, berikutnya adalah setelah kita juga harus olahraga, makan yang teratur, produknya semua kita harus konsumsi ya. Terus berikutnya juga adalah kita mulai bicara tentang produk setiap hari. Salah satunya podcast ini ya, melalui postingan sosial media itu juga berikutnya ya. Itu kemudian bicara tentang produk, terus kemudian setiap hari kita juga bicara tentang peluang bisnis Herbalife. Nah, itu beberapa tugas-tugas, ada 7 tugas yang harus kita lakukan di Flex 45. Kalau itu ada, lakukan terus-menerus, nanti HPL bisa diraih. Herbalife Premier League. Ya, saya kemarin diundang ke rumahnya Eric Worre, ya, business philosopher, network marketing, leadership training, semua beliau adalah tokoh yang luar biasa di dalam network marketing. Itu kita diundang ke rumahnya, terus kemudian ternyata nggak sampai 400 yang qualified dari Asia Pasifik untuk datang makan malam di rumahnya Eric Worre diundang. Terus kita ke studionya dapat training langsung, live langsung dengan beliau. Ya, ada foto opportunity dan seterusnya. Itu luar biasa Coach Ishak. Karena dia yang bilang ada 7 langkah Flex 45 untuk mengejar HPL, Herbalife Premier League. Oke. HPL itu apa Coach Ishak? Herbalife Premier League itu. Iya tuh. Apa kualifikasinya? Syaratnya harus memiliki 2 supervisor dalam waktu 6 bulan. 6 bulan dapat 2 supervisor baru. 10 distributor baru. 10 member baru. Ya. Nah, tapi 10 itu juga bisa 250 VP. Menghasilkan 250 VP gitu ya. Ini Alex on the way nih. Saya punya Alex baru. Terus saya punya supervisor baru Denny. Ya, baru 1. Terus kemudian ada lagi John Chin di ini, teman moge saya di Jakarta di BSD, member. 250. Ya, baru calon 250, masih dia baru repeat order kemarin. Alex dapat 40 berapa poin lagi, baru 2 produk lagi ya. 2 produk lagi. Ya, dia anak gym, gila gym. Pertama ribut mahal terus ya, tapi begitu dia udah makan mulai turun berat badan, mulai dia beli lagi. Nah, pokoknya saya mau aman, alami, long term, jangka panjang. Banyak orang yang beli 1000 poin tapi akhirnya nggak bisa di follow up, akhirnya nggak bisa jualan, nah yang kecepatan. Tapi sekarang pelan-pelan. Dua-duanya saya lakukan. Base customer dulu ya. Customer base, kayak Geraldo juga punya Culi di Palembang ya, itu juga ini kayaknya udah order 1000 poin karena tadinya cuma 100 200, terus mulai temennya di Lampung juga beli, di Palembang beli gitu ya, ngelihat dia mulai program gitu, akhirnya dia beli 1000 poin. Nah, jadi itu lakukan semua. Kalau Anda mengkualifikasi ngejar HPL dengan kendaraan yang Flex 45 itu,
Nah, itu luar biasa. Dapat tiket ekstravaganza gratis, dapat botol, dapat jaket segala macam untuk bisa dipilih untuk diklaim gitu, Sak. Wow, luar biasa itu ya. HPL. Kejar HPL ya. Kejar HPL yang kedua. Saya yang ke-1 sudah. Ini on the way yang kedua deh ya. Ya, Mbak Putu, Ozi, Indra kejar ya. Nah, itu kan tim Bali harus bersemangat kita. Ya, semangat ya. Ya. Sutiari Jaya, mantap mentor. Oke, Siap. luar biasa. Kak Itin, saya selalu ikut postingan Dedi di IGV TikTok, luar biasa. Keren Dedi, termotivasi sekali. Thank you. Gus Wawan, oke, terima kasih hadirnya, luar biasa. Ada dari siapa ini Dedi ya? Siapa tuh? Zaitun. Iya, Buatun. Ya, itu dari. Asik ketemu Opa Kim. Kapan mau ketemu Opa Kim? Nah, ini beliau tanggal 8 akan datang ke Indonesia sampai 18. Wow. Nah, jadi beliau tujuannya ke sini adalah merekrut Faisal kembali. Artinya banyak orang-orang seperti saya pada waktu 98 kan kena krisis moneter. Saya nggak punya uang, biaya rumah sakit nggak punya uang, atau anak yang ketiga si Ray lahir, saya kan nggak punya uang. Nah, jadi Mr. Kim Brumer bilang ini waktunya yang terbaik untuk merekrut. Makanya beliau katanya datang ke Indonesia pengen merekrut orang Indonesia lagi. Nah, beliau waktu Indonesia buka tahun 98, 3 tahun di Indonesia. Iya. Terus kemudian dapat orang Indonesia menikah terus pulang ke Australia. Nah, beliau punya 2 presiden tim lain. Ya, punya saya di bawah organisasi saya ada 31 presiden tim. Terus Bang Sintong di Jogja. Semarang sekarang. Semarang dapat jodohnya juga dari Herbalife. Downline saya, tim saya. Ada berapa presiden tim di bawahnya? Ya, 5-6 mungkin ya, lupa saya. Kuncoro, Fauzi, Adi, Suryadi Timur. Terus kemudian ada Erwin Berta, ada Riza, sama Citra. Oh, ada berapa ya? Banyak gitu. Jadi ada dua line Mr. Kim. Nah, jadi beliau mau datang ke Indonesia lagi, katanya mau mencari Faisal lagi katanya. Faisal yang mirip saya katanya, yang hungry, yang punya kepepet ya, pengen bertumbuh, yang willing, mau melakukan kerjanya ya. Terus kemudian yang coachable, yang mau di coaching gitu, yang mau diajarin. Karena ada orang yang kepingin mau tapi diajarin nggak mau. So tahu dulu ya, Dad, ya? Waktu diajarin waktu sama Mr. Kim dulu ya. Mr. Kim. Setiap hari gimana diajarin berapa gitu. Saya disuruh ini, Jan, ya kamu mau mulai bisnis ya. Saya diajarin Mr. Kim Brumer dulu, setiap hari suruh bikin 10 daftar nama. Nah, orang yang dikenal, yang kita bisa tawarin Herbalife, bisnisnya maupun produknya. Tiap hari saya suruh tulis daftar nama gitu ya, bisa hubungin. Terus kita WA. Terus kemudian ternyata Eric Worre tahun lalu di Lisbon, di Portugal, kita dapat training, suruh latihan ngubungin 100 orang dari nomor kontak kita di WA. Ya, kontak. Cuma, halo, apa kabar? Udah, diemin dulu, nanti baru kita follow up lagi setelah dia mulai, apain nih orang? Ya, nanya-nanya apa kabar, kepo ya. Jadi, sales mobil yang menjual, yang nawarin saya properti segala macam, saya tulis apa kabar, apa yang bisa saya bantu, dia bilang. Nah, nanti diemin dulu biar penasaran. Nah, baru kita mulai lagi. Nah, jadi Eric Worre ajarkan sekarang, saya sudah diajarkan prakteknya oleh Mr. Kim Brumer. Nah, mentor kita akan datang. Nanti ya bersyukur kalau kita bisa minta waktunya beliau untuk sharing. Memang rencana tanggal 17 kita mau undang, atau tanggal berapa nih sama Ayah di Agaton di Tangerang itu. Mau halal bihalal tim Tangerang, kita mau undang beliau datang. Ya, temu kangen gitu ya. Tapi kita juga nggak mau ganggu karena beliau memang fokusnya mau merekrut orang Indonesia lagi. Dan indahnya adalah Herbalife ini bisa dijalankan di 95 negara. Kita dari negara manapun bisa merekrut orang dimanapun. Ya, si Yogi di Jepang sama Doni di Jepang kan, itu rekrut dari internet, ya jalanin di sana. Ya, ada Mbak Nadia, itu customernya orang TKI di Taiwan. Di mana? Mbak Nadia ini, salam Dad. Ada Mbak Nadia. Ada. Halo Mbak Nadia, ya kita belajar banyak dengan
TikTok live-nya Mbak Nadia tentang edukasi mengenai produk, masuk keranjang biru. Nah, kita keranjangnya masih belum biru-biru nih. Masih mau sharing-sharing dulu Coach Nadia. Itu Coach Nadia juga sangat luar biasa, kita terinspirasi. Nanti ya kita mulai belajar TikTok live-nya lagi ya. Oke. Luar biasa. Nah, TikTok live ini tidak boleh menjual produk secara langsung dengan kasih harga langsung, mau jualan masuk keranjang biru, nggak boleh. Ada etikanya. Jadi kalau ada yang mau tanya DM atau masuk ke Wawa ya, terus kemudian di follow up segala macam baru bisa jualan langsung. Itu kode etiknya. Itu kita yang akan pelajari lagi. Oke lah. Siapa lagi? Udah? Udah, nggak ada pertanyaan. Coba di flex dulu dong. Oke, flex. Flex 45 sampai bertemu di Flex 45, coba tunjukin Flex 45. Mana? Ojan. Waduh, saya dekat-dekat Ojan langsung kecil bicep saya. Lumayan kita belajar lagi. Oke. Terima kasih semua teman-teman are-are, sampai bertemu di Malang. STS tanggal 13. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, itu juga. 1000. Hah?